Halo kaum pemula, kaum recehan, reban cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini gue bakal menginformasikan kepada kalian semua ya. Tetapi di sini sebelum lanjut ke pembahasan, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi kita cek-cek terlebih dahulu dari pergerakan harga ya ataupun market lah di sini. Nah, untuk market sekarang memang udah terlihat hijau-hijau walaupun tipis ya, dimana Bitcoin sekarang naiknya hanya 0,45%, Ethereum pun naiknya cuma 0,86%, tapi di sini ada yang tinggi banget sampai 213%. Untuk koin PGX, Burger pun 26 persenan. Wow, ini menyusul ya. Bitcoin naiknya tipis, tapi beberapa altcoin ini naiknya tinggi-tinggi banget nih, nanjak-nanjak. Nah, kira-kira ada informasi penting apa sih hari ini ya? Jadi kalian nanti kan pada jam 12.30 UTC nih ya. Karena data CPI inflasi itu akan dirilis hari ini. Ya, jadi buat kalian gua harap ya sabar dulu ya. Dan buat kalian gua harap ya pertebal aja mentalnya ya apabila mungkin dari apa sih namanya kejutan tak terduga ini seperti apa hasilnya ya mau nggak mau kita tetap nerima ya disitulah makanya gue bilang mental kalian itu dijaga benar-benar ya untuk sekarang nih buat kalian mungkin ya menurut kalian ini sekarang udah bulan atau seperti apa ya gua rasa tahan terlebih dahulu. Apabila kalian ingin membeli salah satu token ataupun koin gua rasa tahan dulu karena kita masih menunggu hasil jawaban dari The Fed pada tanggal 27 Juli mendatang nih. Gua rasa sabar dulu aja ya santai. Nah, gua pun belum pernah menyerok lagi koin-koin ataupun token apapun ya dari bulan kemarin. Gue belum ada nyerok-nyerok koin. Karena apa? Kemarin walaupun memang Bitcoin naiknya lumayan udah ke harga 21.000, 22.000 ya bahkan 22.000 lebih, itu sama sekali gue belum nyerok ya. Karena memang gue masih menunggu nanti aja gitu. Yang pertama itu hari ini nih data inflasi bulan Juni dan nanti pada tanggal 27 Juli mendatang itu pun akan diumumkan lagi hasil rapat The Fed-nya seperti apa. Oke, jadi nggak perlu lama-lama langsung saja kita masuk ke sumber informasinya. Dikutip oleh You Today, data paling penting untuk rilis pasar cryptocurrency dalam beberapa jam. Wow, ini menarik nih ya. Makanya di sini gue bilang kepada kalian itu penting. Jadi buat kalian sabar ya. Intinya sabar. Data CPI Juni Amerika Serikat akan dirilis hari ini dan seluruh industri keuangan akhirnya akan mengetahui bagaimana regulator keuangan akan bertindak pada pertemuan suku bunga mendatang. Jika data inflasi memberi kita kejutan yang tidak terduga, baik aset digital maupun pasar saham akan terpukul lagi. Nah, di sini nih ya yang gue sering bilang kepada kalian. Jadi kemarin itu market sering ijo. Namun gue bilang sabar dulu ya, itu mungkin bull trap aja. Karena apa? Gue masih menunggu sesuatu yang memang akan terjadi ya. Jadi apa sih yang bakalan terjadi? Nah, jadi dari segi rapat atau pengumuman lah seperti ini ya. Ini data CPI Juni Amerika Serikat nih ya. Itu akan dirilis hari ini. Bahkan di sini keterangannya kita akan mendapatkan kejutan yang tidak terduga. Baik dari segi aset digital khususnya cryptocurrency maupun pasar saham dan itu kemungkinan akan terpukul lagi. Kalau memang dari segi kejutannya luar biasa gitu. Nah, di sini yang patut kita pahami terlebih dahulu ya. Ini perlu kita catat lah pokoknya. Jadi gue harap buat kalian sabar dulu. Belum lagi nanti pada tanggal 27 Juli itu akan ada lagi pengumuman hasil rapat The Fed ya. Makanya sabar aja, sabar dulu nih buat kalian. Data CPI terbaru sangat melebihi ekspektasi pasar dan menjadi katalis untuk aksi jual terbaru di pasar cryptocurrency yang mendorong harga Bitcoin jauh di bawah 20.000 dolar, membuat masa depan pasar aset digital dipertanyakan. Lagi-lagi data CPI terbaru ya. Jadi di sini itu sangat jauh sekali ya melebihi ekspektasi pasar. Bahkan dari sebuah katalis ya menjadi katalis yang untuk aksi jual terbaru di pasar nih. Artinya ketika memang dari segi suku bunga itu dinaikkan lagi itu kemungkinan panic sell akan terjadi lagi. Karena untuk sekarang harga Bitcoin aja sudah di bawah 20.000 dolar. Itu sesuatu yang membuat masa depan pasar aset digital ya untuk cryptocurrency itu pasti akan dipertanyakan kira-kira akan seperti apa gitu ya ketika memang dari harga Bitcoin terus-terusan turun. Nah, di sini ada sebuah akun Twitter Arkan Research ya, dia pun telah menginformasikan lah di sebuah Twitter resminya dia
bahwa konsensus has inflation accelerating to 8,8% ya, kurang lebih seperti itulah. Dengan penguatan tambahan kebijakan moneter, aset berisiko seperti cryptocurrency atau saham TI mendapat pukulan besar karena pedagang dan investor memindahkan dana mereka ke opsi yang lebih stabil seperti komoditas atau obligasi. Dalam kasus Juli, inflasi YoY yang diharapkan tetap di 8,8% pada bulan Juni. Analis memperkirakan akselerasi 8,3% tetapi malah mencapai 8,6% yang menyebabkan gejolak di pasar keuangan dan rally dolar Amerika Serikat. Sabar, sabar, kuncinya sabar. Jadi di sini ada sebuah penguatan tambahan kebijakan moneter ya. Di sisi lain untuk aset beresiko seperti cryptocurrency ataupun saham sekalipun ya. Jadi itu akan mendapatkan pukulan besar karena pedagang dan juga investor itu akan memindahkan dananya mereka ke opsi yang lebih stabil atau yang lebih aman. Contohnya di sini seperti komoditas atau obligasi ya, mungkin untuk bahasa umumnya itu deposito lah udah. Karena untuk deposito walaupun memang kita keuntungannya kecil ya, tetapi dia tidak fluktuatif. Berbeda dengan cryptocurrency dan juga saham. Di saham itu ya high risk high return, tetapi kalau untuk di deposito ya, untuk obligasi itu ya udah dengan suku apa ya, dengan keuntungan yang sudah ditetapkan gitu. Misalkan per tahun kita hanya dipatok dengan 8% keuntungan kita. Ya udah gitu, cuma 8% aja. Atau mungkin 5% dalam per tahun, ya udah, tetapi aset kita aman. Ya kurang lebih seperti itu. Dan untuk pada kasus bulan Juli nih ya, inflasi YoY yang diharapkan tetap di 8,8% pada bulan Juni, tetapi di sini analis memperkirakan akselerasi ya mungkin di 8,3% aja nih ya udah cukup gitu. Namun di sini ternyata malah mencapai ke 8,6% yaitu pada bulan Juni kemarin itu tingkat suku bunganya di 8,6% dan itu menyebabkan gejolak di pasar keuangan. Tetapi dari segi dolar Amerika Serikat itu sangat rilis sekali gitu ya. Jadi perbedaannya di situlah ketika memang suku bunga dinaikkan, pasar saham dan juga cryptocurrency itu akan merosot lah. Tetapi untuk dari dolar Amerika Serikat itu dia malah naik, kurang lebih seperti itu ya. Karena ya beginilah, kita masih bertolak belakang nih antara dolar Amerika Serikat dan juga cryptocurrency. Sebelumnya, Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa angka inflasi diperkirakan akan sangat tinggi yang menyebabkan kontroversi ringan di kalangan investor menyusul ketidakpastian dan ketakutan di pasar cryptocurrency. Ini lagi-lagi sebelumnya ada seorang sekretaris pers Gedung Putih ya yang bernama Karine Jean-Pierre. Dia pun telah menyatakan untuk dari segi angka inflasi itu akan diperkirakan lebih tinggi atau sangat tinggi lah. Dan di situ akan menyebabkan juga dari adanya kontroversi walaupun memang dari skalanya itu tidak besar ya tetapi ringan. Tapi untuk di kalangan investor itu akan menyusul ketidakpastian. Artinya dari segi ketakutan investor-investor itu akan terjadi lagi. Contohnya ya panic sell ini ya gitu. Orang-orang memindahkan asetnya seperti yang dibahas di atas gitu akan dipindahkan ke pasar komoditas ataupun obligasi. Menjelang rilis data, pasar cryptocurrency tetap lesu karena narasi utama di pasar tetap bearish, sementara sebagian besar aset digital sangat oversold, membuat konslet dan bertaruh pada penurunan lebih lanjut terlalu beresiko. Meskipun hanya beberapa jam tersisa sebelum rilis data, Bitcoin, Ethereum, dan mata uang kripto lainnya menunjukkan kinerja positif di pasar, menghasilkan pertumbuhan 2-5% dalam 24 jam terakhir. Di mana menjelang rilis data ya untuk market kripto tetap lesu, tetapi karena narasi utama di pasar tetap bearish ya, memang sampai saat ini masih bearish ya, ini masih bearish, ini jauh banget dari kata bull run, itu jauh banget, masih belum ada tanda-tanda untuk bull run. Nah yang paling beresiko itu dimana mungkin orang-orang melihat dari segi apabila penurunan pasar aset-aset kripto, aset-aset digital, saham gitu, ini terus berlanjut ya artinya resiko kita akan semakin tinggi ya, mungkin dari situ orang-orang yang berpikiran ketika memang pasar terus-terusan turun ya dia lebih baik cut loss ya, bahasanya mungkin cut loss, tapi kalau untuk gua pribadi ya itu masih floating loss. Kalau memang kita belum mengeksekusi, artinya belum meng-cut loss lah gitu. Jadi apabila aset kita menurun ketika memang pasar sedang turun gitu ya, itu bukan rugi lah, itu enggak rugi, belum rugi karena memang itu masih floating loss aja. Kita belum mengeksekusi, dalam artian eksekusi itu kita meng-cut loss-nya. Kalau kita sudah meng-cut loss, jelas itu namanya rugi. Tetapi selama kita menahan ya walaupun harga terus-terusan turun, aset kita menurun, itu masih floating loss aja gitu ya. Dan itu masih ada harapan buat kita semua ketika memang market naik. Tapi untuk dari segi value nanti akan bertambah kembali karena memang dari segi harga pun naik gitu ya.
Tapi di sini untuk hanya beberapa jam tersisa sebelum data ini dirilis. Untuk Bitcoin, Ethereum, dan beberapa altcoin lainnya kita pun tadi sudah melihat ya bahwa udah hijau-hijau tuh dari segi market cryptocurrency. Bahkan di sini dari kinerja pasar itu sangat positif dan menghasilkan pertumbuhan 2-5%. Bahkan tadi ada ya PGX kalau nggak salah itu 206% kenaikannya. Dan itu katanya hanya dalam 24 jam terakhir saja. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Gue rasa buat kalian sabar-sabar terlebih dahulu. Untuk data CPI-nya itu akan dirilis hari ini jam 12.30 UTC. Ketika memang udah mengetahui nih kalian hasilnya seperti apa gitu ya. Itu tetap sabar dulu karena kita masih menanti-nanti untuk tanggal 27 Juli. Itu harapan gue ya. Jadi ketika memang tanggal 27 Juli itu udah kelihatan tanda-tandanya gitu, udah angin segar lah, itu silakan buat kalian ya, walaupun memang sekarang untuk kalian ingin menyicilnya itu so worth it kok, nggak masalah gitu ya, asalkan kalian harus siap mental aja ya, harus dipertebal lagi mental-mental kalian. Tapi gue yakin kok kalian pasti mentalnya kuat-kuat, mental baja ya. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye bye.